Halo semuanya, hari ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu topik dari mata kuliah literasi digital, yaitu aplikasi percakapan dan media sosial. Di sini kami mengangkat sebuah judul yang sangat unik, yaitu lebih bahagia di dunia nyata atau di dunia maya. Nah teman-teman, di era teknologi yang semakin maju, membuat digitalisasi juga semakin meningkat. Bahkan kita sebagai manusia, mau tidak mau, juga tidak bisa terlepas dari segala macam teknologi, terutama yang paling sering kita gunakan, yaitu handphone. Bisa dibilang saat ini handphone adalah bagian dari kehidupan manusia. Hal yang paling banyak manusia gunakan di handphone dapat kita lihat sendiri adalah aplikasi percakapan dan media sosial. Coba saja kita lihat, handphone siapa sih yang sekarang saat ini ya tidak punya WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Bahkan ya, nenek saya yang berusia 85 tahun juga mempunyai WhatsApp-nya sendiri. Ya, walaupun hanya digunakan untuk menelepon ya. Namun, teman-teman sadar nggak sih, hadirnya aplikasi percakapan dan media sosial dapat dijadikan sebagai sarana berkomunikasi yang mudah, cepat, dan efisien, serta dapat memperluas interaksi sosial masyarakat secara online loh. Nah teman-teman, dari tadi kita membahas mengenai aplikasi percakapan dan media sosial. Namun, sebenarnya apa sih aplikasi percakapan dan media sosial itu? Aplikasi percakapan dan media sosial sebenarnya saling berkaitan. Akan tetapi, mereka juga memiliki perbedaan. Secara ringkas, aplikasi percakapan adalah media interaksi secara online berbasis aktivitas untuk menjalin komunikasi. Format dalam aplikasi percakapan yang sering kita temukan yaitu format tekstual berupa tulisan atau teks yang dikirim pengirim ke penerima. Lalu ada format panggilan suara di mana kita berbicara secara langsung, secara real time. Baru ada format video call atau conference call yang juga terjadi secara real time, namun dengan kelebihan fitur di mana bisa menampilkan dan melihat wujud dari lawan bicara. Nah, sedangkan media sosial adalah ruang untuk berinteraksi dan platform bersyarat sebagai syarat dan kemampuan. Nah, teman-teman, di aplikasi percakapan maupun di media sosial, kita bisa menemukan beragam informasi. Nah, informasi tersebut bisa saja benar dan berguna, namun di sisi lain, bisa saja informasi tersebut tidak benar dan bahkan tidak berguna. Namun, justru informasi tersebut yang malah banyak diminati oleh orang-orang. Nah, itulah sebabnya informasi harus dapat kita pilih dengan baik. Cara memilih dan memilah informasi sesuai kebutuhan, yaitu yang pertama, kita harus mengenali kelebihan dan kekurangan dari aplikasi percakapan yang kita gunakan. Seperti ini, kita paling sering menggunakan WhatsApp. Kita telusuri, wah kira-kira apa ya kelebihan dari WhatsApp ini? Yaitu yang pertama, pastinya WhatsApp ini kelebihannya adalah banyak digunakan oleh orang, sehingga kita lebih mudah berkoneksi atau berinteraksi dengan orang. Sedangkan, kalau kita bayangkan dengan Telegram, sepertinya sangat jarang orang menggunakan Telegram. Lalu yang kedua, memperbaharui aplikasi percakapan yang digunakan, karena fitur-fitur terbaru biasanya akan ditambahkan ketika aplikasi kita perbarui secara berkala. Nah teman-teman, tentu ya aplikasi itu harus bisa rajin kita perbarui, karena bisa saja ada fitur-fitur terbaru dari aplikasi tersebut yang penting bagi kita. Yang ketiga, menonaktifkan fitur untuk mengendalikan informasi yang tidak diinginkan pada setting aplikasi. Apabila ada informasi yang dirasa tidak benar, maka kita harus menyampaikannya kepada keluarga, teman, saudara, bahkan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, agar mereka bisa lebih berhati-hati dalam melihat informasi. Nah, di sini ada beberapa cara untuk memerangi kabar bohong di aplikasi percakapan dan media sosial. Yaitu yang pertama, lakukan verifikasi informasi pada sumber yang valid. Contohnya nih, kita bisa menggunakan cekfakta.com maupun melalui sumber-sumber lain resmi yang memang sudah ada pemeriksaan fakta atas informasi tersebut. Yang kedua, kita harus memahami informasi dengan melakukan seleksi dan identifikasi dari informasi yang kita terima. Informasi tidak boleh kita terima secara mentah. Bahkan,
kita dalam pekerjaan sendiri, ketika kita menerima data mentah, data tersebut masih harus kita olah sehingga menjadi informasi yang berguna. Nah, sama seperti ini, informasi harus bisa kita seleksi dan identifikasi agar informasi yang kita terima benar-benar berguna bagi kita. Yang ketiga, kita tidak boleh asal menyebarkan pesan tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Kita sering nih menemukan orang yang menyebarkan pesan tanpa dia tahu kebenarannya. Dia lihat pesan ini dari orang lain. Nah, lalu pesan ini itu banyak dilihat sama orang lain lagi. Nah, akhirnya orang tersebut merasa, wah ini sepertinya ini ada kabar penting, saya harus menyebarkannya. Padahal pesan yang dikirimkannya belum tentu benar walaupun banyak dilihat oleh orang. Selain menemukan beragam informasi, aplikasi percakapan dan media sosial juga sudah mempengaruhi banyak sisi kehidupan manusia loh. Contohnya kita bisa lihat di sekitar kita, bahkan kita sendiri juga mengalaminya. Apa saja keuntungan dan kerugian dari dunia nyata maupun dunia maya? Yang pertama, keuntungan dunia nyata. Yang pastinya yang pertama ada interaksi manusia yang langsung. Di dunia nyata, kita itu dimungkinkan untuk berinteraksi secara langsung antar individu maupun kelompok. Nah, memungkinkan kita manusia untuk membentuk hubungan sosial yang kuat dan mendalam. Lalu selanjutnya ada pengalaman sensori yang penuh, di mana manusia bisa merasakan dunia nyata melalui indera mereka, mulai dari melihat pemandangan yang indah hingga bisa merasakan sentuhan yang nyata. Selanjutnya adalah konektivitas emosional yang lebih dalam. Nah, berinteraksi secara langsung memungkinkan kita manusia untuk membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, suara, dan memperdalam pengalaman komunikasi kita. Sedangkan mari kita lihat keuntungan di dunia maya. Nah, yang pertama ada akses tak terbatas ke informasi. Dunia maya memberikan akses instan ke berbagai informasi, mulai dari berita terkini hingga pengetahuan mendalam tentang topik tertentu, memungkinkan pertumbuhan intelektual yang pesat. Selanjutnya, kemudahan komunikasi jarak jauh. Teknologi seperti media sosial dan aplikasi pesan memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia tanpa batasan ruang dan waktu. Hal ini sering kita gunakan ya. Bahkan saya sendiri juga sering melakukan video call dengan orang tua saya yang berada di luar kota. Sehingga mudah dalam komunikasi, tidak perlu seperti dulu kita harus menggunakan surat yang dikirim melalui kantor pos dan surat itu entah berapa bulan baru kembali. Selanjutnya adalah kreativitas dan ekspresi yang tak terbatas. Dunia maya menjadi tempat bagi inovasi dan kreativitas tak terbatas, memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri mereka melalui tulisan, gambar, video, musik, dan banyak lagi. Itulah sebabnya kita lihat banyak sekali sekarang orang yang kerjanya adalah apa? Menjadi konten kreator. Nah teman-teman, aplikasi percakapan dan media sosial mungkin telah memberikan kepada kita pilihan untuk lebih nyaman hidup di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun, sekali lagi semua bergantung pada kita. Apakah kita ingin mengikuti sisi positif maupun sisi negatifnya? Semoga apa yang sudah kami berikan ini dapat menjadi pelajaran bagi teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya.